بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pembahasan sore hari ini adalah berkaitan dengan pembatal-pembatal keislaman. Dan hal ini merupakan salah satu masalah penting di dalam syariah dan perlu diketahui oleh setiap muslim dan muslimah agar supaya dia tidak terjatuh di dalam hal-hal yang bisa membatalkan keislamannya. Dalam menguraikan pembatal keislaman ini, kita akan membaca sebuah risalah ringkas yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang berjudul Nawaqidul Islam. Nawaqid jamak dari naqid. Nawaqid itu secara bahasa adalah kata jamak dari kalimat naqid. Kalimat naqid itu sendiri kalau diterjemah ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah pembatal keislaman, yaitu sesuatu yang bisa membatalkan keislaman seseorang, menghancurkan keislamannya sehingga orang tersebut digolongkan sebagai orang yang kafir, keluar dari Islam. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pengasih lagi Maha Penyayang. Setelah kita sebutkan bahwasanya memulai tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah perkara yang dianjurkan di dalam syariah, sebab Al-Quranul Karim dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga Rasulullah SAW di dalam menulis surat kepada raja-raja juga beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika beliau menulis surat kepada Herakl, pembesar Romawiya, beliau memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Juga perjanjian Hudaybiyah, beliau memerintah kepada Ali bin Abi Thalib untuk memulai isi perjanjian dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu adalah suatu perkara yang disunnahkan dalam syariah. Karena itu para ulama rahimahumullah taala sepakat untuk memulai karangan-karangan mereka, karya-karya mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tergantung keadaan dia menggunakannya.
Kalau dia membaca, dia mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya mulai membaca. Kalau dia berjalan pun demikian pula pada seluruh amalannya. Iya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "I'lam anna nawaqid al-islami asyratu nawaqid." Kata beliau, "I'lam." I'lam artinya ketahuilah. Anna sesungguhnya nawaqid al-islami, pembatal-pembatal keislaman, asyratu, ada 10 nawaqid, ada 10 pembatal. Sini beliau langsung menjelaskan tentang pembatal keislaman. Kata beliau, ketahuilah bahwa pembatal-pembatal keislaman itu ada 10. Penyebutan kalimat 10 di sini bukan pembatasan. Tidaklah dibatasi pembatal keislaman itu hanya 10. Pembatal-pembatal keislaman itu banyak. Namun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini menyebutkan pembatal-pembatal keislaman yang paling banyak terjadi dan paling banyak dilakukan di masa beliau. Ini diterangkan oleh beliau sendiri di akhir risalah, yang beliau katakan bahwa ini termasuk perkara yang paling besar bahayanya dan paling banyak orang terjatuh di dalamnya. Jadi penyebutan 10 nawaqid ini, 10 pembatal keislaman ini bukanlah pembatasan, tetapi beliau hanya menyebutkan hal-hal yang banyak terjadi, banyak orang jatuh di dalamnya. Dan yang berkaitan dengan pembatal keislaman, para ulama telah mengarang karya-karya tersendiri atau telah menyebutkan di dalam buku-buku fikih bab khusus, diberi judul dengan nama Babul Murtad, bab orang yang murtad, keluar dari agama. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim itu kadang dihukumi keluar dari agama apabila ia melakukan perkara-perkara yang bisa membatalkan keislamannya. Dan ini disepakati oleh para ulama, adanya orang yang murtad. Dan di dalam bab murtad itu disebutkan banyak perkara yang merupakan pembatal keislaman. Tidak hanya sekedar 10 ini saja, bahkan lebih dari itu. Namun sekali lagi di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hanya menyebutkan yang terpenting dari 10 itu. Sebelum kita mulai menjelaskan 10 pembatal keislaman ini, berhubung karena masalah yang kita jelaskan adalah pembatal keislaman, kaitannya adalah memberikan hukum kepada seseorang bahwa ini bukan muslim lagi, sudah batal keislamannya, dia sudah kafir, keluar dari agama. Maka di sini sebagai pendahuluan butuh diberikan beberapa dasar dan pijakan di dalam masalah menjatuhkan hukum pengkafiran atau menetapkan bahwa orang ini adalah batal keislamannya. Sebab masalah ini termasuk masalah yang sangat penting sekali. Dan berbicara tanpa ilmu dalam masalah ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Karena itu butuh diuraikan beberapa pendahuluan di sini sebelum kita menjelaskan 10 pembatal keislaman tersebut. Pendahuluan ini berkaitan dengan pengkafiran, mengeluarkan seorang muslim dari keislaman, menyatakan bahwa ia telah batal keislamannya. Pendahuluan yang pertama, perlu diketahui bahwa mengkafirkan seorang muslim itu adalah perkara yang sangat riskan. Artinya apa? Seorang muslim
harus berhati-hati di dalam perkara tersebut. Sebab orang yang tergesa-gesa mengkafirkan atau mengkafirkan tanpa hak, tanpa kebenaran, tanpa ilmu, maka ini artinya ia sendiri telah berbuat dosa terhadap dirinya dan terhadap agamanya. Maka tidak pantas seorang masuk di dalam masalah ini, memberikan hukum seorang itu kafir kecuali dengan kejelasan yang sangat terang, dengan dalil yang sangat kuat. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ma ahaduhuma in kana kama qala wa illa hara alaihi." Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka kalimat ini harus ditanggung oleh salah seorang dari keduanya. Kalau kalimat itu benar, penggunaannya pada orang tersebut, maka tidak ada masalah. Tapi kalau tidak benar, maka kalimat itu akan kembali kepadanya. Maka perlu diketahui bahwa ini masalah bukan masalah yang kecil. Menghukumi seorang itu kafir. Mungkin kita akan terangkan pembahasan secara global. Ini pembatal keislaman, ini membatalkan keislaman, ini membatalkan keislaman. Masalah ini membatalkan keislaman. Tapi orang per orangnya, apakah dihukumi dia batal keislamannya? Ini butuh pembahasan tersendiri dan ilmu yang kuat, kejelasan yang kuat di dalam hal tersebut. Kita tidak boleh berbicara tanpa ilmu. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal baghya bighairi al-haqq wal ithma wal baghya bighairi al-haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ketahuilah, sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan kekejian-kekejian, apa yang nampak dan apa yang tidak nampak, dan mengharamkan dosa, mengharamkan kesewenang-wenangan tanpa hak, dan Allah mengharamkan perbuatan kesyirikan kepada Allah yang Allah tidak menurunkan sultan tentang itu. Dan Allah mengharamkan kamu berucap atas nama Allah apa-apa yang kamu tidak tahu. Kita dilarang berbicara tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu berhenti di atas suatu perkara yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, mata hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhib innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim." Dan janganlah kalian berucap terhadap apa yang lisan kalian mensifatkannya dengan kedustaan. Jangan kalian berkata ini halal dan ini haram. Kalian hendak berdusta atas nama Allah. Sungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah, mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, la yuflihun, tidak akan selamat. Mata'un qalil walahum adzabun alim. Itu hanya sekedar perhiasan yang sedikit, dan kelak di kemudian hari mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Maka berbicara tanpa ilmu perkara yang sangat berbahaya. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa dosa yang paling besar secara mutlak adalah berbicara tanpa ilmu. Kenapa? Kesyirikan itu muncul juga karena berbicara tanpa ilmu. Maka secara khusus di sini mengkafirkan, menghukumi seorang muslim batal keislamannya, ini hendaknya dibangun di atas ilmu syariat. Tidak boleh seseorang tergesa-gesa di dalamnya. Sebab menghukumi ini adalah mengkafirkan, membatalkan keislaman. Ini masalah yang sangat riskan sekali. Hendaknya seorang berhati-hati di dalamnya.
Orang yang menjatuhkan vonis ini kafir, itu diterima kalau munculnya dari ulama yang memang sudah kuat dasar pengetahuannya, dasar ilmunya. Namun kalau dia melakukan hal tersebut tanpa ilmu, itulah yang berbahaya. Diperingatkan sangat keras dalam syariat. Dan juga para ulama rahimahullah ta'ala berkata bahwa terlalu banyak mengkafirkan itu tidak terpuji secara mutlak. Tiap kali ada orang yang berbuat begini, dia berkata ini kafir, itu kafir, si fulan kafir, secara mutlak seperti itu adalah tercelah. Seorang hendaknya berhati-hati dalam masalah ini. Sebab ini masalah adalah masalah yang berkaitan dengan dasar-dasar syar'i. Maka ini pendahuluan yang pertama. Pendahuluan yang kedua, perlu diketahui bahwasanya pengkafiran menjatuhkan hukum ini kafir itu adalah hak Allah dan Rasulnya. Hak Allah dan hak Rasulnya. Karena itu tidak boleh seseorang itu menjatuhkan hukum kafir hanya dengan hawa nafsunya atau karena dia semangat. Tapi penjatuhan hukum pengkafiran ini membatalkan keislaman, itu semuanya harus dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis. Bukan hanya sekedar merasa ini tidak baik, ini adalah jelek, lalu dia mengkafirkan orang tersebut. Tidak. Tapi hukum kafir itu sesuai dengan tuntunan syariat. Misalnya ada orang yang mendengar seorang anak berzina dengan ibunya. Ini adalah perkara yang sangat tercela dalam diri manusia. Dan manusia yang sehat pasti benci akan perkara itu. Namun kebencian kita terhadap perkara tersebut tidak boleh mengatakan bahwa orang tersebut kafir. Walaupun perbuatan yang dilakukan betul-betul perbuatan yang keji dan tercela. Namun tidak boleh dikatakan dia kafir. Kenapa? Sebab hukum syariat tidak memberikan hukum bahwa dia kafir. Maka bukan akal yang dipakai di sini. Bukan pula semangat atau hawa nafsu. Tapi yang dipakai adalah dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada yang mengingkari suatu perkara dalam agama, maka kadang dia dikafirkan dengannya. Seperti misalnya ada orang yang mengatakan mengingkari tentang disunnahkannya bersiwak. Apa itu bersiwak? Membersihkan gigi atau mulut. Ya. Apakah menggunakan batang kayu siwak yang terkenal itu atau menggunakan alatnya? Alat yang semisal dengannya, pasta gigi atau menyalainya. Ini sunnah hukumnya dalam syariat. Hukum syar'i ini, hukum sunnah ini, kalau ada yang mengingkarinya, ada yang menentangnya, itu dihukumi kafir. Kenapa? Sebab dia mengingkari suatu hukum yang telah tegas nasnya dalam hadis Rasulullah SAW. Demikian. Jadi yang dipakai di sini memberikan hukum itu bukanlah perasaan, bukan pula adat istiadat atau kebiasaan, tapi yang dipakai dalam memberikan hukum adalah dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Inilah yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam dunia beliau. Kata Ibnul Qayyim, al-kufru haqqullahi thumma rasulihi bisyar'i yathbutu la biqawli fulani man kana rabbul alamin wa abduhu qad kaffarahu fadaka dzuk kufrani. Pengkafiran adalah hak Allah kemudian hak Rasulnya. Dengan hukum syar'i tetapnya pengkafiran itu, bukan dengan ucapannya si anu maupun si anu, tapi dengan hukum syar'i ditetapkan. Siapa yang Rabbul Alamin, Allah dan hambanya yaitu Rasulullah, Allah dan Rasulnya telah mengkafirkannya, maka orang tersebut dihukumi sebagai kafir. Ini ketentuan di dalam syariah bahwa pengkafiran itu adalah hak Allah dan hak Rasulnya. Mengatakan ini batal keislamannya, ini pembatal keislaman, itu adalah hak Allah, hak Rasulnya. Pendahuluan yang ketiga,
perlu diketahui bahwa kekufuran, pembatal-pembatal keislaman, tingkatannya atau derajatnya bertingkat-tingkat, juga bercabang-cabang. Sebagaimana keimanan itu bertingkat-tingkat dan bercabang-cabang. Iman kan bertingkat-tingkat. Ada yang derajatnya di derajat Islam, ada yang di derajat iman, ada yang derajat ihsan, muraqabah, dia paling tinggi sudah derajatnya. Yaitu kalau dia menyembah kepada Allah dalam kehidupannya seakan-akan ia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat muraqabah. Dan pengkafiran itu juga bercabang-cabang. Sebagaimana iman itu bercabang-cabang. Cabang keimanan banyak, ada sholat, ada zakat, ada puasa, menyambut silaturahmi, menyingkirkan gangguan dari jalan, rasa malu, menolong saudara, meringankan beban kaum muslimin, dan lain-lainnya. Itu cabang keimanan. Nah, demikian pula kekafiran. Ada tingkatan-tingkatannya dan ada cabang-cabangnya. Sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaman nasi'u ziyadatun fil kufur." Sesungguhnya an-nasi adalah tambahan di dalam kekufuran. An-nasi itu dalam pengertiannya orang Arab adalah mengundurkan bulan-bulan haram ke waktu yang tertentu yang mencocoki mereka. Maka kebiasaan mereka ini Allah katakan bahwa itu adalah tambahan di dalam kekufuran. Ini menunjukkan bahwa kekufuran bertingkat-tingkat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum 'adzaban fawqa al-'adzab." Orang yang kafir kepada Allah dan menentang, menghalang manusia dari jalan Allah, kami tambah kepada mereka siksaan di atas siksaan. Ini menunjukkan bahwa tingkatannya berbeda-beda. Ada yang siksaannya keras, ada yang disiksa lagi di atasnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sungguhnya orang-orang munafik berada di dalam lapisan neraka yang paling bawah. Orang kafir asli dalam neraka, tapi orang munafik di bawahnya lagi. Sebab dia tahu kebenaran dan kafir terhadapnya. Maka kekufuran itu bertingkat-tingkat, bercabang-cabang. Sebagaimana keimanan bertingkat-tingkat dan bercabang-cabang pula. Ini masalah atau pendahuluan yang keempat. Yang ketiga. Kemudian pendahuluan yang keempat, bahwa seseorang itu harus membedakan antara perbuatan dan pelaku. Jadi dalam memberikan hukum kafir atau hukum membatalkan keislaman, itu harus dibedakan antara perbuatan dan pelakunya. Dibedakan antara jenis perbuatannya dan orang yang melakukannya. Contohnya, menyembelih untuk selain Allah. Perbuatan menyembelih untuk selain Allah itu dihukumi sebagai syirik akbar. Jadi bedakan di sini antara perbuatannya menyembelih, pelakunya orang yang melakukan itu. Iya. Para ulama menetapkan hukum kekafiran pada perbuatan. Kalau memang dalil menunjukkan akan hal tersebut. Jadi kalau ada perbuatan kekufuran, ini misalnya menyembelih kepada selain Allah, itu bernadar kepada selain Allah, bernadar di kuburan untuk penghuni kubur, atau itu berdoa kepada selain Allah. Maka perbuatannya ini, doa kepada selain Allah, nadar kepada selain Allah, semuanya langsung diberi hukum. Itu adalah kesyirikan dan kekafiran, pembatal keislaman. Itu hukumnya langsung. Tapi orang yang melakukannya, apakah dia dikafirkan? Itu belum tentu. Jadi perbuatannya dianggap kufur dan kesyirikan kalau dalil menunjukkan itu, tapi orangnya belum tentu dihukumi bahwa dia itu kafir. Adapun pelakunya tidak boleh dikafirkan
kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, adillah telah tegas menunjukkan bahwa perbuatan yang dia lakukan adalah kekafiran. Syarat yang kedua, ketika dia dikafirkan telah terpenuhi syarat-syarat dan hilang darinya penghalang-penghalang. Hilang darinya penghalang-penghalang. Dan kita akan menyebutkan nanti bagi pendahuluan yang lain, apa syarat-syarat seorang itu dihukumi kafir. Apa penghalang-penghalang yang kalau ada pada seorang tidak boleh dikafirkan. Ini juga masalah kita akan uraikan. Tapi yang ingin ditekankan di sini, bahwasanya kita harus membedakan antara perbuatan dan pelaku di dalam mengkafirkan. Dibedakan antara perbuatannya dan pelakunya. Jadi mungkin kita globalkan pendahuluan yang keempat ini dengan satu kalimat. Tidak semua orang yang jatuh melakukan perbuatan kekufuran dia dihukumi kafir. Tapi ada ketentuan-ketentuan tersendiri di dalam syariat. Iya. Kemudian pendahuluan yang ke-5, dalam menjatuhkan hukum pembatal keislaman, ini mengkafirkan seorang keluar dari keislaman, harus dibedakan antara ahkamud dunia dan akhirat. Hukum di dunia dan hukum di akhirat. Dibedakan antara hal tersebut. Sebab tidak semua orang yang dikatakan kafir di dunia ini, di akhirat dikatakan dia pasti penduduk neraka. Belum tentu. Harus dibedakan bahwa hukum di dunia itu berbeda dengan hukum di akhirat. Ini ditunjukkan oleh sebuah riwayat, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya, bahwa ada 4 orang datang kepada Allah, berhujjah di depan Allah pada hari kiamat. Yang satunya tuli, kemudian yang satunya lagi adalah orang yang gila, kemudian yang ketiga dia adalah orang yang tua renta dan tidak bisa berpikir lagi, sudah pikun. Dan yang keempat adalah orang yang hidup di masa fatrah. Masa fatrah itu masa tidak ada diutus Nabi dan Rasul di masa itu. Maka datanglah orang yang tuli berkata, "Ya Allah, Rasul datang membawa agama, tapi saya tidak bisa mendengar. Maka saya tidak tahu kebenaran. Minta keringan." Orang gila juga berkata begitu, "Rasul datang dan saya tidak waras." Dan seorang tua yang sudah pikun berkata, "Ya Allah, Rasul datang dan waktu itu saya sudah pikun." Dan orang yang di masa fatrah tidak diutus di antara Nabi dan Rasul juga berkata seperti itu. Maka ini orang-orang yang seperti ini tempatnya di Al-A'raf. Dia antara surga dan neraka. Akan diuji mereka dengan sebuah neraka, disuruh masuk ke dalamnya. Kalau dia mentaatinya, maka dia akan masuk dalam neraka tersebut dan ternyata dalamnya adalah surga. Kalau dia tidak taat, maka dia dimasukkan dalam neraka. Sisi pendalilan kita di sini, orang-orang yang hidup sebelum Nabi diutus sebagai Rasul, atau di masa fatrah tidak ada Rasul di situ diutus, orang yang hidup di masa tersebut hukum di dunia dihukumi kafir, bukan Muslim. Tidak boleh dikatakan mereka Muslim, tapi dihukumi apa? Kafir. Adapun di akhirat hukumnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibedakan antara hukum di dunia dan hukum di akhirat. Ini termasuk masalah-masalah penting yang perlu diketahui di sini sebagai pendahuluan. Kemudian yang perlu saya terangkan juga di sini sebagai pendahuluan adalah pembagian kekafiran. Kekafiran itu ada beberapa bagian atau ada beberapa jenis. Ada namanya yang pertama kufrut takdzib, kekafiran karena mendustakan. Apa itu? Kafir karena mendustakan, yaitu ia meyakini bahwa para rasul itu dusta. Ini seperti kafirnya Fir'aun. Fir'aun mendustakan Nabi Musa.
dia dihukumi kafir karenanya. Dalam Al-Quran dikatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Dan mereka menentangnya padahal diri mereka yakin. Tapi dia tentang dengan penuh kezaliman dan merasa congkak di muka bumi. Ini Firaun. Jadi pengkafiran, pendustaan. Ada hukum syariat dia dustakan. Ini tidak benar. Masuk juga dalam kategori pendustaan ini apa yang disebut dengan nama al-istihlal. Dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istihlal. Allah mengharamkan zina. Dia katakan zina itu halal. Maka ini kafir hukumnya. Allah mengharamkan mencuri. Dia katakan itu halal. Maka ini dikafirkan karenanya. Tapi ingat, penghalalannya ini dilihat bukan karena perbuatannya, tapi harus kalau dia meyakini halalnya apa yang diharamkan oleh Allah. Ada orang yang minum minuman keras, dia berbuat, maka jangan ada yang berkata itu kafir. Kenapa? Sebab dia minum minuman keras. Minumnya menunjukkan dia menghalalkannya. Tidak boleh dikatakan seperti itu. Sebab penghalalan tidak dilihat dari perbuatannya, tapi dilihat dari keyakinannya. Kalau dia berkata saya meyakini ini halal, saya meyakini perbuatan ini halal, maka ini dikatakan hukumnya adalah kafir, keluar dari Islam. Dan ini masuk ke dalam kufur taklid, sebab dia mendustakan nas dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan tentang haramnya zina. Dia mengatakan halal, itu berarti dia dustakan. Ini adalah kufur at-takdzib. Ini kekafiran yang pertama. Kekafiran yang kedua adalah kufrul iba wal istikbar. Kafir kesombongan. Ya. Karena sombong dan congkak. Ini seperti kafirnya iblis. Iblis itu tidaklah mengingkari perintah Allah. Namun iblis congkak disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau sujud. Maka ini kufur. Jadi siapa yang tahu kebenaran syariat, tahu kebenaran Rasulullah, dia tahu bahawa kebenaran itu datangnya dari sisi Allah, lalu dia tidak ikuti ajaran Rasulullah karena sombong dan congkak, maka ini dianggap kekufuran. Kekafiran jenis yang kedua adalah kufrul i'rab. Kafir berpaling, keberpalingan. Dia kafir karena berpaling, meninggalkan agama. Dia tidak mau dengar, tidak mau menerimanya, berpaling. Tidak membenarkannya, tidak pula mendustakannya. Dia berpaling, meninggalkannya. Ini kufrul i'rab namanya. Dan ini akan lebih diuraikan nanti di akhir pembahasan, di pembatal keislaman yang ke-10. Kemudian ada namanya kufrul syak. Kafir keraguan. Apa itu ragu? Dia tidak menetapkan suatu perkara. Dia tidak tetapkan benarnya apa yang dibawa oleh Rasul, tidak pula dia dustakan. Maka orang yang seperti ini, apabila dia melihat ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah, dia tetap dalam keadaan seperti itu, maka ini dikatakan bahawa dia ini kafir kufur syak. Dan jenis kekafiran yang kelima adalah kemunafikan. Nifak itu artinya dia menampakkan zahirnya berbeda dengan batinnya. Zahirnya menampakkan keislaman, dia menerima Islam, tapi batinnya menyembunyikan kekufuran, menyembunyikan kebencian kepada Islam. Ini namanya nifak, yang disebut dengan nama nifakul akbar, nifak yang besar, atau nifak i'tiqadi, nifak keyakinan. Kemudian kekafiran yang keenam adalah kufrul jahal, kafir kejahilan, yaitu orang yang bermasa bodoh saja. Datang tuntunan syariat, dia bermasa bodoh, enggak mau tahu apa itu Islam, enggak mau tahu membenarkan atau tidak, enggak mau tahu. Maka yang seperti ini tetap dihukumi kafir. Kalau memang datang kepada Islam dan dia tetap di atas kufurannya, enggak mau tahu. Ini dikatakan dalam Al-Quran
wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Kalau ada salah seorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepadamu, berikan perlindungan sampai dia mendengar kalam Allah. Ini pada negara ya, negara Islam. Di antara hukum yang berlaku, kalau ada orang musyrik mau masuk mendengar firman Allah, diizinkan untuk mendengarkan kalam Allah. Sisi pendalilan kita dari ayat, musyrik ini tetap dinamakan musyrik, padahal dia belum mendengar firman Allah. Dia jahil tentang firman Allah, iya kan? Belum dengar, tapi tetap dinamakan musyrik. Ini dinamakan kufrul jahil. Tetap dihukumi sebagai suatu bentuk kekufuran. Nah, namun perlu saya tekankan di sini, dan ini sebagai pendahuluan yang ke-6 tentang masalah al-udhr bil jahl, memberi udzur kepada orang yang jahil. Ada orang yang jatuh dalam perbuatan kekufuran, pembatal keislaman. Dia melakukan suatu pembatal keislaman, tapi dia tidak tahu bahwa itu pembatal keislaman. Apakah dia dapat udzur karena tidak tahunya? Ini masalah yang perlu diuraikan. Tapi sebelum saya uraikan masalah ini, harus kita ketahui bahwa masalah ini kaitannya dengan muslim saja. Adapun orang kafir asli, maka kafir apa yang dia lakukan, walaupun dia tidak tahu, dihukumi dia kafir. So dia adalah kafir asli. Tapi seorang muslim jatuh di dalam perkara yang merupakan pembatal keislaman, yang merupakan kekafiran, apakah langsung dihukumi dia kafir atau diberi udzur, dimaafkan karena dia jahil? Ini masalah diuraikan oleh para ulama. Dan yang benar di dalam masalah ini bahwasanya seorang muslim itu mendapat udzur kalau dia jahil, tidak tahu perbuatan yang dia lakukan bahwa itu pembatal keislaman. Banyak dalil yang menunjukkan tentang itu. Di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan tidaklah kami menyiksa sampai kami mengutus seorang rasul. Ayat ini, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, memberikan penjelasan bahwa orang yang jahil tidak mengetahui sebagian hukum-hukum syar'i, maka dia mendapatkan udzur karena jahilnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa seseorang sampai datang kepada orang tersebut keterangan dari Rasul. Dan ini orang tidak tahu hal tersebut. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah nampak baginya petunjuk, dan ia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, maka kami akan biarkan dia larut dalam kesesatannya, lalu kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Perhatikan ayat ini ya. Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah nampak kepadanya petunjuk? Artinya kalau belum nampak padanya petunjuk, tidak mengapa. Ya, kalau dia jahil tentang petunjuk, maka ini mendapatkan udzur. Tapi begitu sudah nampak petunjuk kepadanya, di sini menjadi masalah. Dia akan dibiarkan dalam kesesatannya dan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau memang sudah nampak padanya petunjuk dan dia masih menentang, durhaka kepada Rasul. Dan juga di antara hadis yang menunjukkan tentang itu adalah hadis Abu Hurairah dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW menjelaskan ada seorang ketika dia sudah mau meninggal, orang ini berpesan kepada anak-anaknya. Katanya, apabila saya mati, maka bakarlah saya. Kata orang ini kepada anak-anaknya. Kemudian setelah itu tumpuklah debuku. Jadi setelah terbakar menjadi tumbuk, menjadi tipis sekali. Kemudian buang ke angin, biar dibawa angin, supaya tidak tersisa sama sekali. Kata orang ini, "Fawallahi la in qadira alayya rabbi la yu'adzibani adaban la ma yu'adzibuhu ahada."
Kata orang yang demi Allah, andai kata Allah mampu menghidupkan saya nanti, maka saya pasti disiksa dengan siksa yang Allah tidak menyiksa seorang pun dengan siksaan itu. Jadi orang ini khawatir akan dirinya. Ya, kalau dia nanti tidak dibakar, maka Allah nanti akan menyiksanya karena banyaknya dosanya. Dia khawatir. Maka dia perintah kepada anaknya supaya bakar saya, supaya Allah tidak membangkitkan saya. Allah tidak mampu membangkitkan saya. Ini kira-kira pemikirannya apa ya? Kekufuran atau bukan? Ini kekafiran, mengingkari kemampuan Allah. Masa Allah tidak mampu membangkitkannya? Kan kekafiran, ya kan? Tapi orang ini jahil, tidak mengerti apa-apa. Apa yang terjadi setelah itu? Kata Nabi, maka anak-anaknya ternyata anak yang berbakti. Dia lakukan perintah ayahnya. Dilakukan seluruh yang diperintah. Maka setelah itu Allah memerintah kepada bumi, kumpulkan apa yang kamu dapat. Maka tiba-tiba orang tersebut berdiri kembali. Maka Allah bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan kamu melakukan itu? Maka orang ini berkata, wahai Rabbku, saya takut kepadamu. Saya takut kepadamu. Ya, karena dia merasa banyak dosanya. Maka Allah mengampuni untuknya. Ya, bukannya disiksa tapi diampuni. Ya. Adapun apa yang dia lakukan itu tadi karena jahilnya dia. Dia tidak tahu tentang kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kata para ulama bahwa orang yang mengucapkan atau jatuh dalam kekafiran dalam keadaan jahil, dia mendapatkan udzur karenanya. Hadis lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ar-Rabi' bintul Muawwid. Beliau berkata, kata beliau, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadatah bani alayya. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepadaku di sore yang waktu itu beliau nikah kepadaku. Lalu beliau duduk di atas ranjangku. Ya. Kata beliau. Dan budak-budak perempuan itu memukul rebana sambil mereka menyebutkan lantunan-lantunannya. Ya. Ayahnya yang terbunuh di perang Badar. Sampai ada seorang budak perempuan yang berkata, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi. Kata budak perempuan ini, dan di tengah kami ada seorang nabi mengetahui apa yang akan terjadi hari besok. Ini ucapan apa ini? Ucapan kekufuran. Sebab ilmu gaib itu hanya diketahui oleh siapa? Oleh Allah. Nabi tidak tahu apa yang terjadi hari besok. Ini ucapan kekufuran. Apakah Nabi mengkafirkan perempuan itu? Budak perempuan itu? Tidak dikafirkan oleh Nabi. Tapi beliau berkata, la taquli hadza hakadha. Kamu jangan bilang seperti itu. Kamu jangan bilang seperti itu. Ini adalah ucapan kesyirikan dari perempuan tersebut. Bersama dengan itu Nabi tidak mengkafirkannya. Karena Nabi tahu bahwa perempuan ini, budak perempuan ini jahil, tidak mengerti hal tersebut. Dipahami ini? Demikian pula orang yang tersesat, hilang di tengah gurun pasir itu. Kendaraannya hilang. Jadi kisahnya dia berjalan menunggangi onta. Di atas onta ini seluruh perbekalannya, makan, minumnya. Ini biasanya dilakukan oleh orang Arab kalau ingin melewati gurun pasir, walaupun berhari-hari. Mereka melakukan perjalanan. Maka di tengah jalan, orang ini turun berteduh di bawah pohon berduri. Ontanya tiba-tiba lari. Coba bayangkan, bagaimana kira-kira di tengah gurun pasir ontanya lari. Kalau dia kembali lagi, maka dia akan mati di jalan. Kalau dia juga melanjutkan perjalanan, tidak akan mungkin sampai tanpa bekal. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Dia tidur saja di bawah pohon, pasrah menanti maut, menanti kematian. Sebab sama saja. Maka begitu dia tidur, dia terbangun, tiba-tiba ontanya sudah berdiri di depannya. Saking gembiranya dia berkata, ya Allah, Engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Saking gembiranya, dia lupa apa yang dia ucapkan. Ya. Bersama dengan ini, Nabi tidak mengkafirkan orang tersebut, tidak mengatakan dia kafir. Sebab orang ini apa?
dia maklumi bersama. Dia mengucapkan kalimat tersebut salah dalam ucapannya karena apa? Saking gembiranya dia salah. Maka orang yang jahil seperti ini terhitung sebagai apa? Udzur. Diberikan udzur untuknya. Nah, ini yang benar menurut pendapat para ulama dalam masalah ini. Bahwa orang yang jahil itu mendapatkan udzur. Tapi perlu diingat, saya perlu kasih catatan di sini. Bahwa orang yang jahil apabila dia berada di suatu tempat, dia mampu mendapatkan ilmu tentang sesuatu itu, lalu dia tidak mempelajarinya, maka ini tidak mendapatkan udzur. Tetap dihukumi berdosa, bahkan kadang dia dihukumi kafir. Itu kadang. Misalnya ada seorang hidup di dekat, di tempat ada di situ orang-orang yang berilmu. Dia mampu untuk bertanya tentang itu, mampu mempelajarinya, tapi dia tidak mempelajarinya. Maka orang yang seperti ini tidak dapat udzur. Sebab dia tidak tahu bukan karena suatu hal yang sudah biasa. Dia tidak tahu karena kesalahan diri sendiri. Dia melalaikan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini termasuk pendahuluan yang sangat penting di dalam masalah ini. Nah, ini pendahuluan yang ke-6. Pendahuluan yang ke-7, syarat-syarat dikafirkannya seseorang. Jadi seorang pelaku kekafiran, ya, sudah kita sebutkan tadi ya di pendahuluan sebelumnya. Dibedakan antara perbuatan dan pelaku. Ada orang yang berbuat kesyirikan, perbuatannya dihukumi apa? Kesyirikan, kekufuran. Kalau pelakunya bagaimana? Belum tentu. Kapan dihukumi dia kafir? Harus terpenuhi beberapa syarat. Kita akan menyebutkan di sini 4 syarat. Harus terpenuhi 4 syarat dan sebaliknya harus hilang darinya 4 perkara. Kalau tetap ada 4 perkara ini padanya, maka tidak boleh dia dikafirkan. Dipahami? Syarat yang pertama, ia harus mengetahui. Syarat yang pertama adalah al-ilm. Syarat pengetahuan. Apa artinya pengetahuan? Maksudnya ketika dia melakukan perbuatan kekufuran itu, dia tahu bahwa ini adalah kekufuran. Dia tahu. Ini syarat pertama. Lawannya apa? Jahil. Kalau dia jahil, dikafirkan atau tidak? Tidak dikafirkan. Ini termasuk penghalang untuk dikafirkannya dia. Tapi kalau dia tahu, dikafirkan. Dia jahil, itu penghalang, tidak boleh dikafirkan. Dipahami sampai sini? Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah dia memaksudkan untuk berucap atau berbuat kekufuran itu. Memaksudkannya. Lawan dari memaksudkan apa? Dia melakukannya tanpa sengaja, karena kesalahan saja. Seperti tadi kisah yang kita sebut tadi ya. Orang yang salah ucap itu. Dia tidak memaksudkan, tapi salah ucap. Padahal ucapannya, coba kalau misalnya antum tanya pada seorang, jangan sebutkan dulu kisahnya. Dia tanya, ada orang yang bilang, ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Apa hukumnya? Kira-kira apa jawabannya? Kalimat ini apa hukumnya? Ini kekufuran jelas-jelas, ya kan? Membatal keislaman. Tapi orangnya tersebut dihukumi kafir kah? Nah, belum tentu. Dilihat dulu. Apakah dia memaksudkannya? Oh, ternyata orang ini tidak memaksudkan. Dia lupa. Tidak sadar dia berucap. Maka tidak boleh dikafirkan. Jadi syarat yang kedua, dihukumi kafir kalau dia memaksudkan perbuatan kekafiran itu atau ucapan kekafiran tersebut. Lawannya adalah kesalahan. Dia salah atau tidak sengaja. Itu lawannya. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-ikhtiyar. Dia melakukannya karena kehendak sendiri, pilihan sendiri. Pilihan sendiri. Apa lawannya? Terpaksa. Jadi kalau dia melakukan kekafiran tersebut karena keinginan sendiri, pilihannya sendiri untuk melakukan itu, ini hukumnya dikafirkan. Beda dengan orang yang terpaksa. Kalau terpaksa di luar kemampuannya. Karena itu Ammar bin Yasir, beliau tidak dikafirkan, padahal beliau mencerca Nabi.
Iya, karena beliau terpaksa. Kita ketahui bersama dalam sejarah bagaimana kisah Ammar bin Yasir. Ya. Ayah beliau, ibu beliau sudah meninggal karena disiksa. Hanya karena itu. Maka Ammar bin Yasir kalau tidak mengikuti juga akan mati menyusul ayah dan ibunya. Akhirnya Ammar bin Yasir karena terpaksa mengucapkan kalimat kekufuran itu, mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hatinya tetap tenang dengan keimanan. Nah, inilah yang diperkecualikan dalam Al-Quran. Man kafara billahi ba'da imani, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Orang yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Kalau dia terpaksa dan hatinya tenang dengan keimanan, ini tidak ada masalah. Tapi kalau dia melakukan perbuatan itu kehendak sendiri, maka dihukumi apa? Dihukumi kafir. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat adalah takwil yang tidak diperbolehkan. Takwil yang tidak diperbolehkan. Lawannya adalah takwil yang diperbolehkan. Takwil itu kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia mungkin bisa dimaknakan alasan. Untuk lebih memperjelas, saya berikan contoh supaya jelas masalah ini. Contohnya seperti Qudamah ibn Mab'un, seorang sahabat. Dia menghalalkan minum khamar, minuman keras. Coba, menghalalkan minuman keras. Dia meyakini halalnya minum minuman keras. Ini perbuatan menghalalkan minum minuman keras, hukumnya apa tadi? Kufur, termasuk ke kufur apa? Istihlal atau kufur at-takdzib, pendustaan. Dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi perbuatannya kufur. Tapi apakah Qudamah ini dikafirkan oleh Umar bin Khattab? Dia melakukannya di masa pemerintahan Umar. Apakah dikafirkan oleh para sahabat waktu itu? Tidak dikafirkan. Kenapa? Sebab dia punya alasan. Kenapa dia mengatakan halal? Alasannya dia berkata, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu." Tidak apa-apa bagi orang yang beriman dan beramal salih pada apa-apa yang mereka makan dan minum, kalau mereka tetap bertakwa dan beriman. Nah, dari ayat ini dia katakan, minum minuman khamar, minuman keras tidak apa-apa kalau kita tetap beriman dan bertakwa. Maka dari ayat ini dia menghalalkan apa? Khamar. Andai kata tidak ada alasannya menghalalkan, akan dihukumi kafir oleh para sahabat. Tapi karena dia punya alasan yang mungkin diterima, maka dia pun tidak dikafirkan. Dipahami ini? Jadi syarat yang keempat harus ada alasan. Nah, contoh lainnya, Usamah ibn Zaid. Usamah membunuh orang yang sudah berucap la ilaha illallah. Dia dalam peperangan. Kemudian sudah terdesak musuh yang berada di depannya, tiba-tiba musuh ini berkata la ilaha illallah. Usamah tetap menebas lehernya. Mati orang tersebut. Usamah berkata, orang ini mengucapkan la ilaha illallah karena takut dari pedangku saja. Nah, di sini Usamah menghalalkan darahnya. Apa hukum menghalalkan darah seorang muslim? Hukumnya kufur kalau dia yakini halalnya. Tapi Usamah mendapatkan udzur karena apa? Karena dia punya takwil. Alasannya karena orang ini takut saja dari pedangku. Andai kata tidak ada takwilnya, maka dia dihukumi sebagai orang yang kafir karena menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi di sini menghukumi seorang itu kafir harus terpenuhi berapa syarat? 4 syarat. Kebalikannya harus hilang berapa penghalang? 4 penghalang harus hilang. Tidak boleh terkumpul 2 perkara ini. Kalau ada penghalangnya tidak boleh dikafirkan. Syarat yang pertama adalah al-ilm. Dia mengetahui bahwa itu adalah perbuatan kekafiran. Lawannya apa? Jahil. Syarat yang kedua adalah memaksudkan. Ya. Dia memaksudkan perbuatan kekufuran tersebut atau ucapan kufur itu. Lawannya apa? Tidak sengaja atau salah.
Ya. Syarat yang ketiga adalah dia melakukannya dengan pilihan sendiri, keinginannya sendiri. Kebalikannya apa? Dia terpaksa. Syarat yang kelima, dia melakukan hal tersebut, atau syarat yang keempat, dia melakukan hal tersebut atau dihukumi dia kafir kalau dia punya alasan yang dibenarkan. Alasan? Saya ulangi, dia dikafirkan kalau dia tidak mempunyai alasan yang dibenarkan. Kalau punya alasan yang dibenarkan, dikafirkan atau tidak? Tidak dikafirkan. Ya, baik, ini kesimpulan dari syarat-syarat dikafirkannya seseorang. Nah, dan ini beberapa pendahuluan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.